Halo semua, pada video pembelajaran untuk anak SMA kali ini, saya akan memberikan pelatihan mengenai Microsoft. Nah, pada video kali ini, pelatihan akan saya fokuskan pada pelatihan Microsoft Office Excel yang terdiri dari pengenalan Microsoft Excel, latihan, dan pengenalan dasar Google Spreadsheet. Langsung ke bagian pertama, yaitu pengenalan. Apa sih Microsoft Excel itu? Microsoft Excel adalah bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Jadi apabila kita ingin mengolah data berupa angka seperti perhitungan dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan Microsoft Excel ini untuk menghitung secara lebih cepat. Selanjutnya, mengenal jendela kerja Excel. Secara umum, layar utama dari jendela kerja Excel ini hampir sama dengan Microsoft Word. Ada baris judul, lalu Office button, lalu ada simbol minimize, maximize, dan tanda silang untuk menutup aplikasi, lalu ada simbol save, undo, dan redo, ada tab menu, dan ada toolbar. Sebagai contoh, ini adalah toolbar dari menu home. Nah, yang membedakan adalah tampilan dari jendela kerja itu sendiri. Pada Excel, kita akan mengenal istilah baris. Sebagai contoh, ini adalah contoh dari baris 1. Lalu ada kolom yang melampar secara vertikal. Ada kolom A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, ini yang kotak merah ini adalah contoh dari kolom A. Dan kita akan mengenal sel atau individu dari kotak itu sendiri. Nah, ini adalah contoh dari sel A1. Lanjut ke bagian latihan. Pada tahap ini kita akan berlatih mengenai perhitungan data menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, kita akan berlatih pengaturan sel, lalu akan latihan menggunakan operator matematika, lalu latihan menggunakan rumus statistik sederhana, dan berlatih menggunakan rumus logika. Yang pertama adalah pengaturan sel. Kita dapat melakukannya dengan menarik garis pemisah antar kolom atau dengan menarik garis pemisah antar baris. Lanjut ke menggunakan operator matematika. Dalam menggunakan operator matematika, kita mengenal berbagai lambang atau simbol. Di antaranya yaitu simbol pangkat, kali, tambah, bagi, dan kurang. Contohnya yaitu kita akan berlatih menggunakan operator matematika. Dari berbagai simbol yang akan kita gunakan adalah kali, tambah, dan kurang. Pertama, kita akan berlatih untuk menghitung modal. Rumusnya yaitu adalah stok dikali dengan harga beli. Berarti pada rumus kita tulis sama dengan stok terletak pada sel D5, lalu kali harga beli terletak pada sel E5. Kemudian kita klik enter. Nah, untuk melakukan perhitungan otomatis di bawahnya, tinggal kita klik simbol plus sampai tanda batas. Selanjutnya kita akan belajar menghitung keuntungan. Rumusnya yaitu stok dikali dengan harga jual. Berarti sama dengan stok terletak pada sel D5 dikali dengan harga jual yang terletak pada sel F5. Lalu kita klik enter. Lalu kita tarik tanda plus untuk menghitung otomatis. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah. Jumlah yang akan dihitung terdiri dari dua, yaitu jumlah total dari modal dan jumlah total dari keuntungan. Untuk menghitung jumlah total dari modal, kita hanya perlu menambahkan dari kolom G5, G6, ditambah G7, G8, dan G9. Lalu kita klik enter. Sama seperti modal, untuk keuntungan kita tinggal
menuliskan rumus H5 tambah H6 tambah H7 tambah H8 dan H9, lalu klik enter. Lalu untuk pendapatan murni, kita dapat menghitung dengan mengurangi keuntungan dengan modal. Berarti rumusnya adalah sama dengan H10 min G10. Lalu kita klik enter. Maka latihan menggunakan operator matematika selesai sampai di sini. Lanjut ke menggunakan rumus statistik sederhana. Dalam menggunakan rumus statistik sederhana, kita mengenal berbagai fungsi dan rumus. Misalnya, untuk menghitung jumlah keseluruhan, kita menggunakan rumus sum. Untuk menghitung rata-rata, kita menggunakan rumus average. Lalu untuk mencari nilai terbesar, kita menggunakan rumus max. Untuk mencari nilai terkecil, kita menggunakan rumus min. Dan untuk mengetahui jumlah data, kita menggunakan rumus count. Agar lebih jelas, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menggunakan rumus-rumus tersebut dalam suatu perhitungan matematik. Nah, di sini ada contoh data nilai yang akan coba kita hitung menggunakan rumus statistik sederhana. Yang pertama, kita akan menghitung jumlah dari nilai matematik. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum dalam kurung, lalu kita blok semua nilai matematik, lalu kurung tutup, dan kita tekan enter. Untuk menghitung secara otomatis dengan rumus yang sama, bisa kita drag tanda plus ke kanan. Maka jumlah dari nilai biologi dan fisika juga akan terhitung. Lalu kita akan menghitung rata-rata. Caranya yaitu dengan ketik sama dengan average, tanda kurung, lalu kita blok yang akan dihitung, kurung tutup, dan enter. Nah, lalu kita geser simbol plus ke kanan. Untuk menghitung nilai terbesar, kita klik sama dengan max, lalu kita blok. Dan kita geser tanda plus ke kanan. Untuk nilai terkecil, kita menggunakan rumus sama dengan min, tanda kurung, lalu kita blok nilainya. Kita drag juga, dan untuk jumlah data, kita menggunakan rumus count. Selanjutnya, kita akan menghitung jumlah nilai matematika, biologi, fisika dari masing-masing siswa. Caranya yaitu dengan menggunakan rumus sum. Selanjutnya, kita drag vertikal. Nah, maka perhitungan sudah dapat. Lalu kita akan berarti menggunakan rumus logika. Dalam menggunakan rumus logika, kita mengenal operator sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Selanjutnya, dalam menggunakan fungsi logika if, kita bisa menggunakan rumus sama dengan if dalam kurung logical test, titik koma value if true, titik koma value if false, dan kurung tutup. Untuk penggunaannya, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh data yang akan kita gunakan dalam berlatih menggunakan rumus logika. Pada tabel berwarna kuning ini, kita akan menentukan apakah siswa dengan nilai tertentu itu akan lulus atau tidak lulus. Caranya yaitu dengan mengetik sama dengan if, tanda kurung, lalu pada logical test, kita gunakan jumlah rata-rata dari nilai masing-masing siswa, yaitu terletak pada kolom H. Kita tulis H4. Nah, misal kita menggunakan KKM, harus lebih dari sama dengan 75 agar bisa lulus. Kita tulis lebih dari sama dengan 75, lalu titik koma, kita ketik tanda petik lulus, lalu titik koma lagi, tanda petik tidak lulus. Dan jangan lupa untuk memberikan tanda kurung tutup. Lalu kita tekan enter. Nah, untuk memberikan nilai secara otomatis, kita tinggal menggeser simbol plus ke bawah. Maka kita akan mengetahui ada dua siswa yang tidak lulus, yaitu siswa nomor 1 dan siswa nomor 4. Selanjutnya, pengenalan singkat Google Spreadsheet. Pertama, kita buka web browser, lalu kita ketikkan spreadsheet.google.com pada address bar. Lalu kita klik enter. Nah, untuk membuat
sheet baru, kita klik tanda plus di bagian pojok kanan bawah. Nah, ini adalah tampilan dari Google Spreadsheet itu sendiri. Secara umum, penggunaan dan fungsi dari Google Spreadsheet ini hampir sama dengan Microsoft Excel. Nah, kelebihan dari Google Spreadsheet ini, kita dapat melakukan pengeditan online secara kolaborasi atau bersama-sama. Jadi, Google Spreadsheet ini sangat cocok apabila kita ingin mengerjakan tugas secara kelompok. Untuk membagikan link kolaborasi, alangkah lebih baik pertama kita namai dulu sheet yang akan kita buat. Misalnya di sini saya tulis sheet 1. Untuk membagikannya, kita bisa klik bagian pojok kanan atas. Lalu klik ubah ke siapa saja yang memiliki link. Nah, di sini kita bisa memilih apakah pengakses hanya dapat melihat saja, memberikan komentar, atau sebagai editor. Nah, untuk kolaborasi dalam pengerjaan kelompok, kita pilih editor. Untuk link yang sudah ada, kemudian bisa disalin dan kita bagikan misalnya ke grup Line atau WA. Lalu kita klik selesai. Sekian.